Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaquwa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Wa la tastawil hasanatu wala sayyi'ah, idfa billati hiya ahsan. Faidal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin azim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nasrun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahmatullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sudah menjadi kewajiban bagi seorang khatib dikala kita sama-sama menunaikan ibadah sholat Jumat, yaitu yang pertama saling berpesan untuk diri khatib sendiri dan jamaah semua yang hadir di rumah Allah ini. Mari kita sama-sama berusaha meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena betapapun takwa itu adalah ukuran neraca barometer di hadapan Allah bagi setiap para hambanya. Manakala kondisi ketakwaannya baik, maka insya Allah Allah akan memberikan apa-apa yang sudah dijanjikan kepada hambanya tadi. Mulai dari rezeki yang berlimpah yang tidak disangka-sangka datangnya, sampai berbagai macam kemudahan-kemudahan lainnya, di mana dia akan ketemu berbagai ujian, kesulitan dan sebagainya, akan diberikan jalan-jalan keluar oleh Allah. Sampai akhirnya nanti orang yang takwa itu adalah orang yang mendapatkan keberuntungan, orang yang mendapatkan kemenangan, orang yang mendapatkan kejayaan. Dan ujung dari semua itu adalah nanti di akhirat dia akan mendapatkan surga untuk selama-lamanya. Kekal dia, kenikmatan yang tidak ada tara bandingannya, tidak bisa diukur dengan ukuran kita indera manusia sekalipun. Itulah pesan yang pertama, dan ini harus disampaikan setiap Jumat, sehingga tidak patut bagi seorang hamba ketika mendapatkan pesan seperti itu langsung kemudian matanya tertunduk, ngantuk dan lain sebagainya. Ini sudah sama-sama kita maklumi. Kemudian yang kedua, sehubungan dengan kegiatan keseharian kita dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, lebih khusus dalam wilayah kita sekarang ini. Para ahli, para petinggi negeri ini selalu mengatakan
tahun 13 ini adalah tahun politik. Dan nanti akan bermuara puncaknya di tahun 14. Maka berbagai manuver bermunculan. Semua orang akan mengatakan ini adalah kepentingan rakyat. Ini adalah kepentingan umat dan lain sebagainya. Seakan-akan ini merefleksikan apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah pada masa hidup beliau di dunia dulu. 15 abad yang silam ketika beliau bersabda kepada para sahabatnya. Kata beliau, sayati ala nasi sanawatun khudda'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yutamanu fiha al-kha'in wa yuhawwanu fiha al-amin wa yantiku fiha ar-ruwaybidah. Qila wa ma ruwaybidah? Huwa ar-rajulu tafiqu yatakallamu fi amril ammah. Beliau gambarkan kepada para sahabatnya, nanti di akhir zaman akan muncul satu suasana penuh dengan rekayasa, penuh dengan intrik-intrik, penuh dengan berbagai macam fenomena yang hiruk-pikuk satu sama lain, sehingga orang pun jadi bingung. Kenapa? Kata beliau, orang yang benar itu dianggap salah, sementara orang yang salah, yang dusta, dianggap itu adalah benar, pembawa kebenaran. Kemudian orang yang amanah itu adalah dianggap khianat. Sebaliknya, para pengkhianat yang mengaku utusan rakyat, wakil rakyat, itu adalah orang yang amanah. Jadi berbalik-balik. Dalam suasana seperti itu, kata Rasulullah, yang muncul yang dominan itu adalah suara ruwaybidah. Para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, ruwaybidah itu apa? Maka Rasulullah menjawab, dia adalah seorang atau sekelompok yang selalu kalau berbicara mengatasnamakan rakyat, mengatasnamakan umat. Padahal sesungguhnya belum tentu itu adalah untuk kepentingan-kepentingan dirinya, golongannya, partainya, lembaganya, dan seterusnya. Ini gambaran Rasulullah. Sehingga ketika kita mendengar sekarang adalah tahun politik, maka kita perhatikan sekarang ini. Saben hari berbagai macam manuver muncul. Dari kelompok kanan disaut oleh kelompok kiri, dari kelompok kiri disanggah oleh kelompok kanan, sehingga akhirnya kita kebingungan. Kita sulit, mana yang bisa kita pegang sekarang ini. Kalau kita lihat media massa, kita bisa melihat, bisa membaca apa yang dia lihat, apa yang dia tonton. Dia nonton salah satu stasiun TV, oh berarti dia golongan sana. Dia nonton stasiun TV lainnya, oh dia pengen dengar suara yang lain. Begitu seterusnya. Begitu juga apa yang kita baca, koran apa yang kita baca, itu sudah mencerminkan sikap politiknya, sikap keberpihakannya, seakan-akan seperti itu. Sehingga dalam suasana seperti ini, orang kemudian pada kebingungan. Maka muncullah seakan-akan apa yang disampaikan Rasulullah ini sudah menjadi guidance. Bagi seorang mukmin, nggak usah khawatir. Memang sudah digambarkan oleh Rasulullah pada 15 abad yang silam.
Makanya beruntunglah bagi seorang mukmin yang rajin-rajin mengikuti perjalanan hidup Rasulullah, mengikuti jejak perjuangan Rasulullah, ungkapan-ungkapan Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah. Dia akan mendapatkan bimbingan sehingga akan selamat perjalanan hidupnya. Maka dalam suasana seperti inilah Khatib merasa perlu membaca firman Allah tadi di dalam Quran surat Fussilat, surat yang ke-41, ayat yang ke-33. Di sana Allah berfirman untuk kita semua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Cobalah bandingkan suara siapa, ajakan siapa, himbauan siapa yang paling baik dari orang-orang yang mengajak untuk mencari kebenaran, menyampaikan kebenaran, untuk beriman kepada Allah. Ini yang pertama. Kemudian orang-orang yang selalu mengajak kepada kebaikan, amal soleh, dan orang-orang dari golongan yang mengatakan, aku adalah seorang muslim yang menyerahkan hidupnya secara total kepada Allah, pasrah kepada Allah. 3 kelompok ini, 3 masalah, 3 tema sentral yang selalu diangkat. Suara siapa yang paling baik ketimbang orang-orang yang selalu mengambil pembicaraannya, pernyataannya, statementnya kepada 3 hal tadi, yaitu untuk selalu mentaati kepada Allah, mematuhi aturan-aturan Allah, sekaligus melarang untuk mendekati yang diharamkan oleh Allah, amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang pertama. Suara siapa yang paling baik dibanding dengan orang yang selalu mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada Allah. Kemudian yang kedua, yang pertama itu termasuk di dalamnya adalah beramar ma'ruf nahi mungkar, karena itu adalah perintah Allah, itu ajakan Allah, itu kunci. Kemudian yang kedua, melakukan amal-amal soleh, amal-amal kebajikan. Dalam berbagai pernyataannya, statementnya, dan seterusnya, himbauan-himbauannya, dia selalu mengajak, ayolah kita berbuat yang baik, beramal soleh, dengan tulus ikhlas. Ada TV atau tidak ada wartawan atau tidak ada wartawan, malah dia berani untuk tidak populer, menyampaikan sesuatu tanpa diliput oleh media massa. Tapi dia sifatnya adalah menyampaikan, mengajak untuk beramal kebajikan. Ini zaman sekarang tidak mudah mencari orang seperti itu, mencari pemimpin seperti itu. Sebentar lagi di berbagai daerah, dan sekarang sudah mulai berjalan, ada pilkada, ada pemilu nanti sebentar tahun depan dan seterusnya. Orang-orang pada berlomba memberikan kebaikan-kebaikan, tapi dengan penuh harap supaya dia memilih aku. Jelas ini tidak ada kaitannya dengan ayat ini. Dia berlawanan dengan ayat ini. Seorang muslim pantang dia mengambil prakarsa, pilihlah aku. Di dalam sejarah Islam hanya satu orang
yang meminta kekuasaan. Dan itu karena memang dibenarkan, dituntun oleh wahyu, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Dialah satu-satunya manusia yang meminta jabatan. Selebihnya tidak pernah ada di dalam sejarah Islam sejak dari Nabi Adam sampai sekarang. Kalau dia seorang muslim sejati, pantang dia mengagulkan dirinya untuk memilih aku dan sebagainya. Itulah kenapa Nabi Yusuf meminta supaya aku saja yang menjadi menteri, kalau bahasa sekarang, menteri kemakmuran atau menteri pertanian. Karena di zaman itu korupsi sudah merata, merajalela. Yang namanya sekarang KKN. Di masa itu KKN sudah merata. Dan waktu itu Allah sudah memberikan tuntunan melalui mimpi raja yang kemudian ditakwil oleh Nabi Yusuf, bahwa nanti Mesir ini akan mendapatkan satu kemakmuran selama 7 tahun lamanya. Jadi apapun yang ditanam akan tumbuh dengan subur. Sehingga karena itu maka orang-orang berlomba-lomba untuk menanam. Tapi ingat, setelah itu akan muncul satu periode yang sama dengan masa kemakmuran, masa kekeringan yang sangat panjang. Nah, karena suasana masyarakat, suasana birokrasi, suasana perpolitikan ketika itu sudah korup, khawatir kalau masa subur ini digunakan untuk menggendutkan perutnya sendiri. Nabi Yusuf dengan perantaraan wahyu dari Allah, kemudian Nabi Yusuf meminta kepada sang raja, kalau diizinkan saya saja yang menjadi menteri kemakmuran. Sang raja sudah percaya karena Yusuf adalah orang yang baik, orang yang terfitnah sehingga dia masuk penjara bukan karena kesalahannya tapi karena tuduhan yang tidak benar. Maka kemudian sang raja memberikannya. Apa yang kemudian terjadi? Selama 7 tahun masa kemakmuran itu dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan manajemen yang paling modern, yang sekarang dicari susah bandingannya. Sehingga ketika muncul zaman yang sama panjangnya dengan masa kemakmuran itu, Mesir tetap negara adidaya yang makmur. Sehingga negeri-negeri penduduk-penduduk dari berbagai wilayah negeri lainnya di sekitar itu sudah banyak yang hancur, sudah banyak yang kekeringan, kelaparan, mati dan sebagainya. Mereka berbondong-bondong datang ke Mesir. Di sana Yusuf dengan Arif tidak membedakan satu dengan lainnya. Siapapun yang datang diberikan jaminan, diberikan gandum dan lain sebagainya. Hanya itu Yusuf seorang, tidak ada yang lain. Sampai pun Nabi Muhammad SAW tidak punya ambisi untuk menjadi nabi. Saya aja yang jadi nabi, karena saya dari muda sudah diangkat oleh masyarakat Quraisy sebagai Al-Amin, orang yang paling benar. Nabi tidak pernah bermimpi untuk menjadi nabi, tapi Allah terus menuntunnya, sehingga akhirnya kita semua sama tahu, mendapatkan pencerahan, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala melalui ungkapan-ungkapan risalah yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang suaranya baik itu adalah orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap bekerja keras mencari kepentingan fadilah di dunia ini sebanyak-banyaknya. Tapi kemudian dia tidak terberdaya oleh kekayaan yang diperolehnya. Dia kemudian serahkan kepada Allah.
Di dalam Islam tidak ada larangan kita untuk menjadi kaya, untuk mencari nafkah sekuat tenaga kita. Tapi Islam menuntun kita untuk selalu ingat bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sesaat, yang abadi adalah di akhirat. Itulah suara yang paling baik. Nah, suara seperti ini akan berbeda. Mungkin tampilannya sama-sama dia memakai peci putih atau peci hitam, sama-sama memakai baju koko, sama-sama tampil di atas mimbar Jumat dan sebagainya. Tapi ketahuilah, Allah tidak buta. La yastawil hasanatu wala sayyi'ah. Ada bedanya antara yang baik dengan yang tidak baik, antara yang benar dengan yang batil. Gitu. Itu penjelasan, penegasan dari Allah. Bahkan kemudian Allah memberitahukan, idfa billati hiya ahsan. Hadapi orang-orang yang berbuat jahat tadi dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang santun, dengan ungkapan-ungkapan yang akan mengantarkan sehingga dia tidak sadar bahwa dia itu sudah berada di dalam jalan kebenaran, karena pendekatan yang dilakukan adalah dengan ihsan, dengan kebaikan. Itulah tuntunan dari Allah. Dan ketahuilah, setan itu akan terus menggoda manusia. Orang yang mendapatkan tadi itu hanya akan diberikan oleh Allah kepada orang yang sabar, dan hanya diberikan kepada orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dari Allah. Karena itu, ketika ada godaan-godaan, si orang itu, si hamba itu akan selalu berlindung kepada Allah dari berbagai macam godaan setan yang terkutuk. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa naf'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'un basir. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal iqsami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqwa wastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin wa'lamu anna wa subhanahu wa ta'ala amarukum bi amrin badai fihi binafsi wa thanna bi malaikati musabbihati bi qudsi faqala ta'ala fi kitabil azim inna wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabati wa azwaji wa dzurriyyati ajmain wartawa ala arbatil khulafai rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami' wulatil muslimin wa ansuril islam wal muslimin wa ahlakil kafarata wal musyrikin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum wad'u yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.